Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah sehingga pagi ini kita dapat mengawali hidup dengan memprioritaskan ketaatan melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pagi ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masih membahas tentang spirit hijrah. Karena memang hidup ini harus senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, lebih berkualitas. Nah, pada bulan yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa hijrah itu harus melahirkan transformasi diri menuju insan kamil, manusia sempurna. Nah, pagi ini kita akan mengkaji apa landasan dan pentingnya membangun spirit hijrah berdasarkan Al-Quran. Dasar kajian kita ada pada surat An-Nisa ayat 97. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bocor halus dalam ayat ini. Innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini kalau kita rasakan, sedemikian menghentak di ujung ayat itu. Kalau kita mau mengandaikan gitu Bapak, hanya enggak hijrah saja kok tempatnya di neraka jahanam. Kalau syirik misalnya, kalau memusuhi Rasul misalnya, kalau melakukan dosa besar misalnya, itu seimbanglah dengan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masir. Nah, ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang tidak berhijrah dan ditanya oleh malaikat, dan malaikat pun sudah berargumentasi bahwa bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu bisa berhijrah di sana untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Ternyata jamaah sekalian, ujung ayat itu menyimpan penjelasan yang luar biasa.
Profesor Wahbah Az-Zuhaili itu menegaskan bahwa faulaika mawahum jahannam wa sa'at masiro. Orang-orang yang enggan berhijrah itu bukan hanya karena semata-mata mustada'afin, lemah, tapi karena menyimpan kemunafikan. Nah, munafik itulah yang faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masiro. Di mana kemunafikannya? Narasi yang dikembangkan oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya begini. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, sebab mereka belum keluar dari negeri kufur, sebagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah pada masa awal Islam. Mereka tetap dalam kekufuran ini dan menyembunyikan keislaman mereka. Malaikat bertanya dengan menghina mereka, sebenarnya kalian ini dalam kelompok yang mana? Kalian bersama orang muslim atau orang musyrik? Mereka menjawab dengan rasa ya punya alasan, punya uzur. Kami ini adalah orang-orang yang lemah dan tidak mampu untuk mengungkapkan agama kami. Nah, para malaikat berkata dengan nada merendahkan mereka, bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu dari negeri kufur menuju negeri iman. Orang-orang yang mengaku lemah dan rela untuk tetap bertahan di negeri kafir itu tempatnya adalah neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, Bapak Ibu, ayat ini turun kepada segolongan penduduk Mekah. Mereka mengaku Islam, namun mereka enggan untuk hijrah. Mereka mengaku beriman, namun menyimpan kemunafikan. Kejahatan inilah yang diancam oleh neraka jahanam. Bukan sekedar enggan hijrah, tapi ada kemunafikan yang luar biasa. Nah, dan ini terbukti, Pak. Ketika perang Badar, mereka berperang bersama orang-orang musyrik Mekah melawan orang muslim dan memusuhi Nabi. Lalu mereka terbunuh, malaikat memukul wajah dan punggung mereka, dan para malaikat mengatakan apa yang telah dijelaskan Allah kepada mereka. Jadi ternyata sifat munafik itu dahsyat sekali dampak buruknya. Jadi orang munafik itu ancamannya fitarkil asfali minannar, di dalam neraka yang paling bawah. Karena memang kejahatan munafik itu seperti asal fil asali, racun dalam madu. Nampak di luar itu madu, dalamnya racun yang mematikan. Dan Rasulullah SAW dibuat sulit dengan perilaku orang-orang munafik pada zaman itu. Dan tentu sampai zaman sekarang. Munafik itu kejahatannya lebih jahat daripada orang kafir. Kalau orang kafir itu karuan. Orang kafir itu jelas. Tapi orang munafik itu nampaknya senyum tapi hatinya penuh dengan kedengkian dan rasa permusuhan. Dan munafik itu wajahnya banyak topengnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Karena itu hijrah itu punya landasan kuat. Untuk apa? Melakukan perubahan ke arah yang lebih bagus. Dan Rasul berhasil. Dalam masa 10 tahun membangun desa Yasrib itu berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu karena semangat. Nah, sekarang dasar kedua. Bahwa perubahan itu baru terjadi jika ada ikhtiar. Tanpa ikhtiar nggak akan pernah berubah.
Surat Ar-Ra'd ayat 11 ini ada potongan ayat yang sudah sangat dekat dengan kita. Sudah sering kita baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunggu ikhtiar manusia ketika menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Nunggu ikhtiar, kreativitas, inovasi untuk merubah kondisi. Dan Allah menghargai setiap upaya untuk merubah ke arah yang lebih. Apalagi Bapak Ibu, sebelum potongan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim diawali dengan entry point yang luar biasa, lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Dari aspek ini manusia hamba yang sangat dimuliakan oleh Allah. Lah yang jaga itu loh malaikat. Orang dijaga satpam saja sudah mulia. Apalagi dijaga pas pampres, tambah mulia sekali. Ini dijaga malaikat. Dari depan, dari muka, dari belakang. Ya. Dan atas perintah Allah. Mulia sekali. Karena itu, kalau manusia itu tidak menyadari kemuliaannya, dan lantas tidak mau berikhtiar apapun, ya menjadi tidak mulia sama sekali. Karena malaikat-malaikat ini tidak sekedar menjaga dan mengawasi, tapi juga mencatat. Tapi juga memohonkan kepada Allah terhadap siapapun yang dijaga. Misalnya ada satu buku 24 sebab malaikat rahmat nggak mau masuk rumah seseorang. Padahal sebenarnya rumah seseorang itu selalu dijaga oleh malaikat. Dan malaikat itu selalu memohonkan ampun, perlindungan, keselamatan kepada seisi rumah itu. Namun kalau ada satu saja di antara 24 macam sebab malaikat nggak mau masuk rumah itu, maka malaikat untuk apa jaga rumah orang yang nggak jelas? Misalnya di rumah itu ada kedurhakaan, baik seorang anak kepada orang tua, atau istri kepada suami, atau suami mengkhianati istri. Itu malaikat nggak bakalan mau masuk rumah. Rumah ada yang renten, yang membungakan uang. Rumah ada minuman keras. Rumah ada kemusyrikan. Rumah ada diwarnai pertengkaran, terus nggak mari-mari. Sampai bosen, yang dengarkan itu bosen. Sing ngelakoni gak bosen-bosen. Nah itu malaikat nggak masuk. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makhluk yang dimuliakan Allah ini harus memposisikan diri sebagai makhluk yang pantas dimuliakan. Karena itu ikhtiar. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran dan usaha individu. Jangan menunggu dioyak-oyak orang lain. Dan nggak usah nunggu teman. Ya kalau teman yang diajak itu mau berubah. Kalau pancet aja ya malah kita ketularan malesnya. Nah hijrah memerlukan kemauan kuat untuk keluar dari zona nyaman dan memperbaiki diri secara konsisten. Kalau surat Ar-Ra'd ini kita kerangkakan, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kayak gini jadinya. Saya tunjukkan ayatnya sekali. Nah,
Jadi hidup ini harus diwarnai dengan usaha, dengan ikhtiar. Dasarnya surat Ar-Ra'd 11. Usaha itu harus disertai dan dilanjutkan dengan doa. Karena sehebat apapun usaha manusia, kehendak ada di tangan Allah. Nah, kehendak Allah itu harus diminta. Nah, mintanya itulah melalui doa. Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Nah, kemudian setelah doa, lanjutannya ya tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tawakal, berserah diri secara total kepada Allah. Nah, tawakal itu harus baru muncul dan harus muncul ketika sudah diawali dengan usaha dan doa. Nggak bisa Bapak Ibu, orang tanpa usaha, tanpa doa, ujuk-ujuk tawakal. Di zaman Rasul itu ada sahabat yang menjumpai Rasul. Ontanya itu nggak ditali, Pak. Langsung dilepas gitu aja. Jadi waktu diparkir itu nggak dikunci gitu. Ya, nggak dikunci. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur, kok nggak diikat? Gitu. Tawakal Rasulullah. Ikat dulu baru tawakal. Gitu. Jadi usaha dulu baru tawakal. Atau seperti cerita klasik di kalangan mahasiswa. Mahasiswa besok ujian, malamnya ditanya oleh ayahnya, "Le, besok ujian kok sekarang enggak belajar?" Tawakal wes gitu. Ya, gayanya tawakal gitu ya. Besok ujian enggak bisa, Pak. Tolak, pelonga gitu ya. Lantas ada pengumuman enggak lulus. Bapaknya tanya, "Gimana hasil ujiannya?" Takdir, Pak, enggak lulus. Jadi enggak usaha berlindung ke tawakal, begitu gagal berlindung ke takdir. Ini manusia enggak jelas. Enggak bisa begitu. Surat Ar-Ra'd itu mengajarkan kita berpola hidup seperti ini. Jadi harus usaha, enggak bisa tanpa usaha. Usaha, doa, dan tawakal. Itu pun masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berhasil. Kalau berhasil, pasti syukur, tidak sombong. Mengapa? Karena sadar bahwa keberhasilannya itu karena usahanya ngikuti petunjuknya Allah dan perintahnya Allah. Dan diridhoi oleh Allah, sehingga usahanya menghasilkan kesuksesan. Sadar pula bahwa keberhasilannya itu karena doanya dikabulkan oleh Allah, diijabah oleh Allah. Nah, demikian pula keberhasilannya itu karena tawakal Allah. Sehingga begitu usaha, doa, tawakal berhasil, kemudian syukur, tidak sombong. Tidak merasa bahwa keberhasilannya itu atas usahanya sendiri. Itu bergaya logika Korun. Korun itu menganggap bahwa kekayaannya itu nggak ada campur tangan Tuhannya Nabi Musa. Sombong sekali. Jadi syukur. Kalau gagal itu sabar, Pak. Jadi posisi sabar dalam konteks ini itu nggak bisa ujug-ujug sabar. Harus melalui usaha, doa, tawakal. Kalau gagal sabar, tidak putus asa. Nah, sabar, kata Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Prinsip-Prinsip Kehidupan Seorang Muslim, itu melahirkan muhasabah. Muhasabah, koreksi diri, mengapa saya gagal. Nah, mungkin usahanya belum update mengikuti tren masa kini. Usaha lagi, doa lagi, tawakal lagi, gagal lagi, sabar lagi. Muhasabah lagi, mungkin doa-doa yang saya panjatkan belum serius.
Usaha lagi, doa serius lagi, tawakal lagi, gagal lagi, sabar lagi. Nggak ada kamu putus asa. Muhasabah lagi. Mungkin tawakal saya setengah hati. Selain sudah bertawakal kepada Allah, sudah mengucapkan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, tapi masih ke dukun dan paranormal. Masih ke Gunung Kawi, masih ke Nyai Roro Kidul, masih nyebut-nyebut nama Mbah Marijan misalnya. Nah, jadi tawakal lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bandingkan nilai gagal yang berulang-ulang dan selalu sabar dan muhasabah, bisa jadi nilainya di hadapan Allah jauh lebih tinggi dibanding orang yang sekali usaha, sekali doa, sekali tawakal langsung berhasil. Mari kita hitung. Kalau orang sekali usaha, sekali doa, sekali tawakal, langsung berhasil syukur, nilainya cuma 4. Kalau kita buat angka gitu ya. Nilai usaha 1, nilai doa 1, tawakal 1, syukur 1 karena berhasil. Berarti cuma dapat nilai 4. Tapi kalau gagal berkali-kali, gagal 5 kali misalnya, usaha 5 kali gagal, berarti sudah punya nilai 5, karena setiap usaha itu dihargai oleh Allah. Nggak ada yang sia-sia. Doa ya 5 kali, tawakalnya juga 5 kali, karena gagalnya 5 kali. Sabarnya 5 kali, muhasabahnya 5 kali. 5 kali 5, 25. Dibanding yang 1 kali usaha langsung sukses cuma 4. Selisihnya 21 kali. Itu nilai di hadapan Allah. Ini matematika kita, beda dengan matematika Allah. Matematika kita itu kan 10 ditambah 6, 17, Pak. Ya, itu kan. Jadi matematikanya Allah beda. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nilai-nilai usaha doa tawakal yang berulang-ulang karena gagal, itu bukan selesai segala-galanya. Tapi ada nilai yang tersimpan. Bahkan bisa jadi orang yang sekali berhasil, itu tingkat keuntungannya tidak lebih tinggi dibanding usaha berkali-kali, gagal berkali-kali, dan sabar berkali-kali. Karena itu luar biasa kalau kita menggunakan kerangka berpikir surat Ar-Ra'd 11 ini dengan mengawali hidup, mengawali hijrah itu usaha, doa dan tawakal. Nah, ini landasan kedua bahwa hijrah itu perlu usaha, perlu ikhtiar, sungguh-sungguh. Ya. Kan ada pepatah man jada wajada, barang siapa yang mencari pasti nemu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kedua, fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka bersegeralah kamu kepada mencari keridhaan Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Setelah Allah menyuruh bersegera mencari keridhaan Allah, Allah merekomendasi kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk. Karena itu kita diperintahkan bersama Rasulullah untuk fafirru ilallah. Segera mencari keridhaan Allah. Jadi apa artinya? Semua usaha itu targetnya mardotillah. Target antara silakan, tapi target akhirnya hanyalah semata-mata mencari ridhonya Allah. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mengandung pesan bahwa seorang muslim harus terus bergerak menuju kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah dasar atau landasan semangat hijrah yang harus dibangun, semangat perubahan yang harus dibangun. Sekarang apa sih urgensi membangun spirit hijrah itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama meningkatkan kualitas iman. Ini prioritas hijrah.
Hijrah membantu seseorang memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah yang lebih baik, pemahaman agama yang lebih mendalam, dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam beberapa referensi itu hidup ini harus membumikan Islam. Jadi hidup ini harus membudayakan ajaran Islam. Nah, misalnya membiasakan sholat tepat waktu, selalu dijaga itu. Membaca Al-Quran setiap hari, kemudian mengikuti kajian keislaman. Ini semuanya media-media untuk berhijrah, merubah kondisi lebih bagus, lebih progresif, ya lebih punya harapan. Nah, ambil satu contoh, Bapak. Membiasakan sholat tepat waktu. Kesadaran yang harus dibangun adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu, kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Waktu sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan matahari. Jadi sebelum kita lahir, waktu sholat itu sudah ditata oleh Allah. Dan waktu sholat itu sesuai dengan jam biologis manusia, jam psikologi manusia, itu sesuai. Rentangan waktu dari zuhur ke asar, ke maghrib, ke isya, ke subuh, itu sudah dikemas demikian rupa oleh Allah. Dan itu sesuai dengan jam biologis kita. Kapan kerja jantung, kerja paru, kerja ginjal, kerja otak, itu maksimal, itu relaksasinya ada pada sholat. Jadi jam biologis sama jam mental, kesehatan mental manusia itu disesuaikan dengan. Dan Allah yang ngatur itu. Karena itu apa artinya? Kalau kita punya jadwal kegiatan, harus mengindahkan waktu sholat. Jangan waktu sholat yang disesuaikan dengan kegiatan kita. Kegiatan kita lah yang harus menyesuaikan dengan waktu sholat. Nah, kalau ini diperhatikan, hijrah yang seperti ini luar biasa. Jadi waktu sholat diindahkan, diperhatikan, jadi jangan sampai sholatnya sampai molor-molor gitu. Apalagi kemudian muncul kata-kata gak apa-apa wis engko dikodok ae gitu. Balik-balik kodok-kodok toh. Allah itu loh ngasih rahmat itu nggak pakai ditunda-tunda. Nah, mengabdi syukur kepada Allah kok ditunda terus. Jadi seyogianya tidak membiasakan kata kodise tunggu sebentar si repot, tidak ada. Tidak ada kata lain bagi orang yang hijrah kecuali landasannya samina wa ta'na. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apresiasi Allah terhadap orang yang memelihara sholat itu ada dalam riwayat Ahmad. Man hafadho alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa malam yuhafid alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa hamana wa ubay bin khalaf. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sampai akhirat sholat itu. Sedang siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapat cahaya, tidak akan mendapat petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Ini orang hebat, tapi kejahatannya juga tidak ketulungan. Jadi di sana nanti berjamaah dengan manusia-manusia yang berkarakter Qarun,
Manusia yang berkarakter Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Korun adalah orang kaya yang sombong, orang kaya yang arogan, yang suka pamer kekayaannya. Fir'aun adalah penguasa zalim. Haman ini oligarki zaman Nabi Musa. Sedangkan Ubay bin Khalaf itu oligarki di zaman Rasulullah SAW. Kelakuan Ubay bin Khalaf itu sampai menyebabkan turunnya surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengindahkan waktu sholat ini ada spirit hijrah. Jadi kita manajemen hidup kita itu mengikuti manajemen waktu sholat. Sehingga hidup itu tertata dengan baik. Dan setiap penataan waktu dalam kehidupan ini, terutama untuk ibadah, itu akan mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari Allah. Dan itu nanti di akhirat. Karena itu Bapak Ibu, prioritas hijrah adalah ikhtiar bagaimana menata sholat dalam hidup ini agar menjadi satu kesatuan dengan hidup. Ini yang pertama. Yang kedua sekarang, membaca Al-Quran. Dalam surat Fatir ayat 29-30, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Allah Maha Mensyukuri itu Allah Maha berterima kasih dan senang terhadap hambanya yang melakukan amalan-amalan ini. Dan dalam ayat ini yang dikedepankan adalah yatluna kitaballah. Yatluna kitaballah. Orang-orang yang selalu membaca kitab-kitab Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita bandingkan ya, agar muncul rasa malu. Quran itu sekarang ada di HP, ada di dalam HP. Tapi ketika dan HP itu dibawa kemana-mana, kayak dompet. Kemana itu bawa HP? Pergi kemana bawa HP, di rumah megang HP, di kamar mandi bawa HP, di ruang tidur bawa HP, HP dibawa terus. Quran ada di situ. Tapi yang dibuka lebih banyak mana? Antara buka HP sama buka YouTube, TikTok dibanding Quran. Yang Qurannya itu ada di dalam HP. Nah ya Ibu sudah menjawab TikTok gitu kan. Ibu loh yang jawab, bukan saya. Jadi Bapak Ibu ngeri sekali. Ngeri sekali itu. Harusnya malu. Allah itu memberi petunjuk Quran kepada kita untuk dibaca. Nah karena itu mari kita berhijrah. Kalau seandainya tidak sempat baca, ya setiap pagi dan sore minimal murojaah. Murojaah surat-surat yang sudah dihafal. Doa-doa dalam Al-Quran yang sudah dihafal. Misalnya surat Al-Baqarah terakhir itu kan isi doanya kan bagus-bagus. Itu diulang lagi, dibaca saja, dihafalkan aja, dimurojaah sendiri. Dan sebaiknya disuarakan sebatas didengar sendiri. Nggak usah dikeraskan, apalagi seperti sonorek itu nggak perlu gitu ya. Dibaca, disuarakan. Karena apa? Suara bacaan Quran kita itu terapi buat diri kita. Jiwa kita, mental kita itu bisa diterapi lewat suara Quran yang kita baca sendiri, yang kita dengarkan sendiri. Suara Quran yang dibaca orang itu juga terapi.
tapi tidak lebih efektif dibanding suara kita sendiri karena connect dengan jiwa kita. Tidak apa-apa, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad diulang-ulang terus dengan suara lirih sambil dinikmati. Itu akan membawa ketentraman. Apalagi dua al-mu'awwizataini ini, dua perlindungan, surat yang membawa perlindungan kita itu berlindung semua kan. A'udzu kan, An-Nas sama Al-Falaq itu. Sehingga terapi kesadaran untuk merasa dilindungi Allah itu muncul dengan An-Nas sama Al-Falaq. Apalagi doa pagi dan petang kan dibaca. Nah, karena itu Bapak Ibu terapi jiwa kita, mental kita itu bisa kita lakukan dengan menyuarakan bacaan Quran, istighfar, ya, zikir itu dibaca dengan suara kita sendiri, nggak usah keras-keras, sekedar didengar telinga sendiri. Itu terapi. Tidak apa-apa, andai kata murajaah surat Al-Kafirun bolak-balik badbut, nggak apa-apa. Wala antum bulat aja nggak apa-apa. Nanti kan ketemu lakum dinukum waliyadin, nggak apa-apa gitu loh. Kadang-kadang ya wala antum. Jadi enggak apa-apa. Kadang-kadang keliru ya. Surat Al-Asr sama Atin kan sering keliru ya. Ilaladina amanu itu wa amilus solihati. Mestinya watawasobil haq watawasobil sober ganti walahum ajrun ghairu mamnun. Jadi dari Al-Ikhlas dari Al-Asr lompat Atin gitu. Enggak apa-apa, atau dari Atin mudun dengan Al-Asr enggak apa-apa. Keliru nanti kan moro-moro benar gitu Pak. Untuk benar memang perlu keliru dulu enggak apa-apa. Yang penting istiqomah membaca itu. Ini gerakan-gerakan hijrah yang bermakna walaupun kelihatannya kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu mengikuti kajian keislaman ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan ke surga. Sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya sebagai keridoan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit, dalam hal ini malaikat, dan penduduk bumi, hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedemikian mulia orang yang hijrahnya itu selalu mengikuti kajian keislaman. Oleh Rasulullah, kajian keislaman itu, majelis ta'lim itu disebut Riyadul Jannah, taman-taman surga. Tempatnya orang mulia dan terhormat dibanding tempat-tempat maksiat. Jadi majelis ta'lim itu Riyadul Jannah. Dan penghargaan Allah sangat tinggi diberikan kepada orang yang duduk di majelis ta'lim. Baru berjalan saja, man salaka thariqan, baru berjalan menuju majelis ta'lim saja sudah dimudahkan baginya masuk surga. Dan yang duduk di majelis taklim, malaikat itu merendahkan sayapnya. Untuk apa? Memohonkan ampun, memohonkan keselamatan, perlindungan, berkah kepada orang-orang yang duduk di majelis taklim.
baik yang ngantuk maupun yang tetap melek. Dapat semua, nggak usah khawatir, dapat bagian. Sedemikian rupa, mulia sekali orang berilmu itu ya. Kemudian tidak hanya malaikat, tapi seluruh penduduk bumi hingga ikan yang ada di dasar laut juga memohonkan ampunan. Karena itu luar biasa kebaikan dan kemuliaan orang yang mencari ilmu itu. Inilah yang menjadi motivasi kuat lahirnya para ulama-ulama besar seperti Imam Ghazali, Ibnu Taimiyah, ya. Banyak sekali kan sampai pada para ulama yang merangkap sebagai ilmuwan itu Ibnu Sina, ya, Ibnu Rushd dan sebagainya itu. Nah, jadi Bapak Ibu mulia sekali orang itu kalau selalu mengikuti kajian keislaman. Apalagi Islam itu mengajarkan mencari ilmu itu wajib. Mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Dan setiap langkah kita menuju majelis ilmu, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Tinggal kita toton niatan kita untuk fafiru ilallah. Segeralah mencari keridoan Allah. Bapak Ibu, tidak selesai materi saya. Ini masih yang kedua, yang pertama. Yang kedua membentuk akhlak mulia. Ini perubahan perilaku merupakan indikator keberhasilan hijrah. Akhlak yang baik mencerminkan kualitas iman seseorang. Contohnya, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Menghormati orang tua dan guru, menjaga etika dalam media sosial. Ini semuanya perlu hijrah. Menghindari perilaku negatif. Misalnya, spirit hijrah mendorong individu untuk meninggalkan kebiasaan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, menghindari pergaulan yang buruk, mengurangi kecanduan media sosial, meninggalkan kebiasaan menunda pekerjaan. Kita sudah dibimbing oleh Allah, fa'idha farokta fansob wa ila rabbika farghab. Kemudian yang keempat, menumbuhkan semangat perbaikan diri. Jadi motivasi diri untuk berubah terus itu harus muncul dan berkelanjutan. Ya, jadi continuous improvement itu harus terus dimiliki. Konsep ini bagus ya. Karena itu kalau dalam Islam disebut istiqomah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi 2, 3, sampai 4 saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena waktunya memang sudah cukup. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan saya persilakan. Monggo Pak. Istiqomah di jalan yang benar, biarkan para pejabat keluyuran kemana-mana, korupsi tambah dadi, biarkan. Yang penting kita istiqomah di jalan Allah agar hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.